bilang apa kamu udah tua ngemis-ngemis. Saya jadi nggak enak, karena saya terus diam. Terus dia kayak orang ledek saya, ngasih duit ke ojol-ojol itu, kerja gitu. Ternyata mana banyak orang, saya diam aja. Begini Pak, saya cerita dari awal. Saya sesudah habis sholat Jumat di Masjid Yud Mutiah, Gondang Dia. Saya habis sholat Jumat keluar sekitar jam 1 kurang seperempat. Saya ngelihat motor melintas. Ternyata itu Pak Baim. Saya bilang, ini biasanya suka iniin dana gitu. Saya langsung keluar ambil motor di parkiran. Saya tapi dia udah lewat jauh ya. Tapi pas di rumah sakit Bunda kan ada lampu merah tuh, ketahan di situ, ada motor juga, ada mobil juga, ada mobil yang ke sana, ada mobil yang parkir di situ. Nah, itu saya langsung saya lihat dia mau jalan lagi, udah lewat lagi lampu merah, terus saya ikut dari belakang. Nah, di belakang tahu-tahu sampai di depan rumah bapaknya tuh di Cikini, dekat jaraknya antara Masjid Yud Mutiah sama rumahnya dekat. Nah, saya bilang, Mas Baim tolong dibantu dana saya untuk biaya dagang buku-buku Rohis. Nah, ternyata sampai di situ Pak Baimnya langsung lain. Dia bilang, apa kamu udah tua ngemis nggak malu kamu gini-gini. Coba kamu jangan ngemis gitu ngomongnya. Saya jadi nggak enak, karena saya terus diam. Terus dia kayak orang ledek saya, ngasih duit ke ojol-ojol itu. Ojol-ojol di tempat rumah tuh dikasih duit. Saya diam aja di motor. Kemudian saya bilang mau beli buku saya nggak, dana buku-buku Royce ini, saya bilang gitu. Kalau bilang baik-baik kan enak, saya capek saya nggak beli, kan enak. Ini malah kayak orang ledek. Waduh, saya pikir gimana kok begini selebritas, saya bilang gitu. Akhirnya saya pas udah lama sekitar 10 menit, saya nengok ke belakang, nggak tahu ada timnya dia tuh, tim apanya ini, tim kontennya dia gitu. Terus dia ngomongnya udah bukan lah, disangkanya saya nyerempet. Nggak masuk akal lah, motor saya motor jadul Pak, Jupiter tahun 2009 atau 2011 saya nggak hafal. Nah, itu katanya saya nyerempet motor dia, sedangkan dia motornya gede banget itu. Saya sih diam aja di perokan begitu. Misalnya dia bilang, kamu bukannya nyari kerja gitu. Ternyata mana banyak orang, saya diam aja. Saya dalam posisi bahwa saya nggak mau ribut Pak, diam aja. Saya ngalah, keluar dari situ. Alhamdulillah Pak, di antara daerah Cikini itu buku saya ada yang beli 200.000. Saya malah nawarin cuma 175, 5 buku Islami. Keliling, kalau hari Senin sampai Kamis saya ke kementerian sama kantor-kantor swasta. Kalau Jumat saya ke masjid-masjid, cari DKM-nya, Dewan Kehormatan Masjidnya saya cari, tolong dibantu saya. Nah, biasanya waktu sebelum ada pandemi banyak Pak, karena pandemi orang sekarang kan udah pada internet Pak. Jadi agak sulit lah untuk laku buku-buku itu gitu. Enggak, dari masjidnya saya ketahan di lampu merah rumah sakit Bunda itu. Nah, pas dia nengok itu kan, kalau motor dia bawa anak kan pelan. Dia saya lihat tuh nikung ke sana tuh, saya ikutin lagi dari nggak ngikutin begini Pak, enggak, jarak jauh antara 100 sampai 200 meter jauh, 500 meter kali mungkin. Kelihatan tuh kok berhenti, ini berarti rumahnya dia. Nggak tahu ada orang-orang di situ bilang itu rumah bapaknya gitu. Nah, dia langsung marah. Ya kurang lebih antara 5 sampai 15 menit lah. Dia ngomong-ngomong itu saya udah nggak ladenin, saya nongkrong duduk aja di motor. Di depan rumah? Ya, depan pintu gerbangnya itu, sembari mobil masuk, mobil Alphard, saya nggak tahu, hitam 2 tuh masuk. Nggak tahu timnya bawa mobil apa tuh, tim itunya. Kemudian saya nengok bilang, ada orang bawa kamera. Itu aja Pak. Jadi kalau untuk awalnya yaitu karena viral ya, yang pertama mungkin karena viral, jadi ya, dan ditambah kami juga tergerak ya, karena memang konsen kami dari Yayasan Gerak Menebar Kebaikan itu memang fokus untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan kan gitu. Intinya kami fokus konsennya di isu sosial gitu. Nah, pas kami tahu informasi tentang viralnya kakek,
ya kami tergerak untuk membantu. Makanya saya menginisiasi ya kami dari Yayasan Gerak Menebar Kebaikan menginisiasi untuk melakukan open donasi untuk membantu kakek gitu. Jadi emang sebelum melakukan open donasi kami juga meminta izin ke kakek dan pihak keluarganya. Dan mereka memberikan izin juga kepada kami untuk dilakukan open donasi tersebut. Jadi ya sampai hari ini alhamdulillah sih ibaratnya ada beberapa netizen juga yang peduli terhadap kakek itu. Jadi sampai sekarang ya banyaklah ya netizen juga yang peduli sama kakek akhirnya gitu. Kalau untuk Kebaim, karena itu bukan ranah kami ya untuk berbicara soal konten tersebut ya, karena itu ya kontennya Kebaim sama kakek Suud ya di situ di dalam video itu. Jadi ya kita nggak bisa saya sih sebenarnya nggak mau ke arah situnya. Kita lebih ke membantu kakek Suud. Udah itu aja tok, nggak lebih gitu. Ketika melihat video kakek ya itu ada rasa ya semua sih bukan saya doang ya. Semua pasti ngerasa kesel, marah gitu ya. Pasti ya itu manusiawi sih. Tapi ya terlepas siapa yang benar siapa yang salah itu kita nggak tahu ya di ranah kita nggak di ranah itu. Kita hanya membantu kakek Suud.